Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulfia, saya dari kelas 2 SMA Terpadu SMA Nazhatul Tulab akan mempresentasikan tentang pendapatan nasional. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional, konsep-konsep pendapatan nasional, manfaat pendapatan nasional, dan klarifikasi pendapatan nasional di Indonesia. Yang pertama, pendapatan nasional. Yang dinamakan pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara yang diperoleh berdasarkan pasar. Dan pendapatan nasional tersebut memiliki 7 konsep. Yang pertama GDP. GDP atau Gross Domestic Product adalah pendapatan nasional bruto, pendapatan nasional atau PDB sebagai total nilai barang jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Lalu konsep yang kedua yaitu GNP. GNP Produk Nasional Bruto adalah laba perusahaan yang berada di luar negeri atau laba perusahaan orang lain yang ada di negeri kita. Jadi contoh seperti kita mempunyai perusahaan di luar negeri. Jadi laba yang ada di luar negeri menjadi milik negara kita. Begitupun sebaliknya, laba yang ada pada negara kita yang dimiliki oleh negara lain itu menjadi laba milik orang lain. Lalu yang ketiga NNP atau Produk Nasional Neto, Net Nasional Produk. Produk Nasional Neto didapat dari Produk Nasional Bruto dikurangi dengan penyusutan dan barang pengganti modal yang ditulis dalam rumus NNP sama dengan GNP dikurangi ini plus barang pengganti modal. Jadi NNP di sini diperoleh dari GNP, kita kurangi dari penyusutan ditambah penggantian modal. Jadi dari semua penyusutan dan penggantian modal itulah yang dinamakan NNP. Lalu yang keempat NNE atau pendapatan nasional neto, Net National Income, adalah produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi. Jika ditulis dalam rumus NNP sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung dan subsidi. Jadi NNE di sini diperoleh dari NNP dikurangi pajak tidak langsung dan subsidi. Lalu konsep yang kelima adalah PE. Pendapatan perorangan, pendapatan income. Pendapatan income adalah jumlah seluruh penerimaan yang benar-benar sampai di tangan masyarakat. Tapi tidak semua pendapatan sampai ke tangan masyarakat karena masih dikurangi dengan laba yang ditahan, juga ditahan dengan iuran asuransi, jaminan sosial, pajak perorangan, dan ditambah dengan pembayaran pinjaman. Jika ditulis dalam rumus PE sama dengan NNE, laba yang ditahan plus iuran asuransi lanjut iuran jaminan
dan pajak perorangan. Jadi PE atau pendapatan perorangan ini kita dapatkan dari NNE atau pendapatan nasional neto, net national income, dikurangi dengan laba yang ditahan. Laba yang ditahan dari beberapa toko yang bisa nyampe ke toko tersebut masih ditahan dengan laba, iuran, asuransi, jaminan ataupun pajak perorangan. Lalu konsep yang nomor 6 adalah pendapatan disposable atau disposable income adalah pendapatan perorangan setelah dikurangi dengan pajak penghasilan. Jika ditulis dalam rumus, mendapatkan DE sama dengan personal income, kita jumlahkan semuanya, maka hasilnya dikurangi pajak. Jadi DE di sini didapatkan dari DE sama dengan personal income dikurangi pajak penghasilan. Jadi setiap pekerjaan pasti mempunyai pajak tersendiri. Seperti guru ataupun pekerjaan lainnya pasti memiliki pajak tersendiri. Lalu yang ketujuh, ini konsep yang terakhir adalah PDRB atau produk domestik regional bruto. Jadi produk domestik regional bruto adalah jumlah keseluruhan dari nilai tambah bruto yang berhasil diciptakan oleh seluruh kegiatan ekonomi yang ada di suatu daerah. Contoh seperti Indonesia yang memiliki tanaman gambir di Sumatera Barat. Jadi laba-laba dari hasil pendapatan yang di Sumatera Barat itu menjadi milik Indonesia. Itu yang dinamakan menjadi PDRB. Jadi inilah pendapatan nasional. Konsep-konsep pendapatan nasional ada 7. Kita masuk pada manfaat pendapatan nasional. Manfaat pendapatan nasional ini bermanfaat, bisa menilai prestasi kegiatan ekonomi. Jadi kita bisa menilai prestasi ekonomi di negara ini kayak apa, di negara itu kayak apa, di negara kita sendiri pun kita bisa menilainya. Lalu mengetahui struktur perekonomian suatu negara, perkembangan antara negara. Apakah negara ini berkembang atau tidak? Lalu tingkat kemakmuran masyarakat, dan juga bermanfaat untuk membandingkan perekonomian antar negara. Jadi kita bisa tahu mana bisa membandingkan perekonomian antar negara. Negara kita kayak ini, kita bandingkan dengan negara yang lain. Kita bandingkan dengan negara Malaysia, negara Australia, kita bandingkan. Lalu yang terakhir, klarifikasi perekonomian Indonesia. Klarifikasi ini, Indonesia adalah ekonomi Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi berkembang utama di terbesar di Asia Tenggara dan terbesar di Asia ketiga setelah Cina dan India. Jadi Indonesia menjadi nomor 3 yang terbesar di Asia Tenggara setelah Cina dan India. Ekonomi negeri ini menempatkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar ke-19 di dunia. Artinya Indonesia juga merupakan anggota G+20. Dunia artinya Indonesia juga merupakan anggota seperti itu. Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto segera melakukan restruktur tata kelola fiskal yang tercapai berat akibat berbagai kebijakan. Jadi ekonomi Indonesia ini sangat penting bagi Indonesia karena berkembang pesat bagi kita. Jadi itulah tentang pendapatan nasional, konsep-konsep nasional, dan juga manfaat-manfaat nasional. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.